Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Rahmatullah. Saya berkuliah di Universitas Untak Surabaya. Jurusan saya Teknik Sipil kelas R. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kimia. Di sini bisa dilihat penjelasan materi. Yang pertama, jelaskan dan memberikan contoh penerapan konsep dasar kimia serta hukum dasar kimia. Nomor 2, model atom, menentukan konfigurasi elektron dan menjelaskan jenis-jenis ikatan kimia. Nomor 3, perubahan wujud zat dan hukum gas ideal. Nomor 4, sifat koligatif sifat koligatif larutan. Nomor 5, perhitungan stoichiometri. Nomor 6, prinsip kesetimbangan kimia. Baik, yang pertama, konsep dasar kimia dan hukum dasar kimia. Konsep dasar kimia yaitu ilmu kimia mempelajari materi perubahan serta energi yang menyertainya. Contoh, pembakaran kayu menghasilkan abu CO2 dan energi panas perubahan kimia. Hukum dasar kimia yaitu hukum kekal massa Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Contoh, 10 gram H2 plus 80 gram O2 menjadi 90 gram H2O. Next, hukum perbandingan tetap Roche, perbandingan massa unsur dalam senyawa selalu tetap. Contoh, air selalu memiliki perbandingan 1:8 H banding O. Hukum perbandingan berganda Dalton, jika dua unsur membentuk kelipatan bilangan bulat sederhana. Contoh, CO dan CO2 menjadi massa O di CO banding CO2 sama dengan 16:32 sama dengan 1:2. Baik, next, model atom, konfigurasi elektron, ikatan kimia. Di sini ada beberapa penyetus atau peneliti, yaitu Dalton, Thomas, dan Rutherford dan Bohr. Dari Dalton sendiri itu atom indivisible. Dari Thomas, model atom itu seperti roti kismis, elektron tertanam. Menurut Rutherford, inti positif elektron mengelilingi inti negatif. Dari pencetus Bohr, elektron di lintasan energi tertentu, mekanika kuantum, orbital 3D, prinsip ketidakpastian konfigurasi elektron menentukan susunan elektron dalam kulit. Contoh, oksigen Z-8 banding 1 S², 2 S², 2P, 4². Ikatan kimia, ikatan ionik, transfer elektron NaCl, ikatan kovalen, berbagi elektron H2O, ikatan logam, lautan elektron bebas Fe dan Cu. Baik, next, perubahan wujud zat dan hukum gas ideal, yaitu meleleh, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu es. Es padat menjadi air, yaitu cair. Hukum gas ideal, PV sama dengan nRT. P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol, R adalah konstanta gas, T adalah suhu. Yang contohnya, hitungan volume 2 mol gas pada 1 atom 273 K. Oke, baik. Selanjutnya, sifat koligatif larutan. Sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Penurunan tekanan uap delta P, penurunan titik beku delta TF, kenaikan titik didih delta TB, tekanan osmosis N. P, contoh, air garam mendidih di atas 100 derajat Celcius. Baik, next, perhitungan stoichiometry.
Menghitung jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia berdasarkan persamaan reaksi. Contohnya, reaksi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Jika 4 mol H2 bereaksi, berapa mol H2O terbentuk? Menjadi 4 mol H2 menghasilkan 4 mol H2O. Next, prinsip keseimbangan kimia. Reaksi kimia dua arah dengan laju reaksi maju ataupun balik. Prinsip Liketelier, jika sistem keseimbangan diganggu, sistem akan menyesuaikan unsur menetralkan gangguan. Contoh, reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH2 delta H negatif. Jika suhu dinaikkan, keseimbangan bergeser ke kiri mengurangi NH3. Baik, next, prinsip keseimbangan kimia. Reaksi kimia dua arah dengan laju reaksi maju ataupun balik. Prinsip Liketelier, jika sistem keseimbangan diganggu, sistem akan menyesuaikan untuk menetralkan gangguan. Contoh, reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 delta H negatif. Jika suhu dinaikkan, keseimbangan bergeser ke kiri mengurangi NH3. Next. Oke, baik, sekarang adalah waktunya kuis. Oke, soal pertama. Seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan dan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomas dan mendukung model atom Rutherford. Eksperimen hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Geiger dan Marsden di bawah bimbingan Ernst Rutherford mengamati bahwa sebagian kecil partikel alfa dipantulkan kembali saat menembus lempeng emas tipis. Menurut model atom Thomas, plum puding yang menyatakan bahwa muatan positif tersebar merata dalam atom. Partikel alfa seharusnya hanya mengalami sedikit pembelokan, namun kenyataan bahwa beberapa partikel memantulkan menunjuk adanya pasat muatan positif yang sangat padat dalam atom. Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki inti kecil padat dan bermuatan positif yang menyebabkan pembelokan signifikan. Partikel alfa yang mendekati model ini dikenal sebagai model atom Rutherford yang menggantikan model Thomas dan menjadi dasar pemahaman struktur atom selanjutnya. Baik, next. Nomor 2, jelaskan bagaimana prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi. Berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe kuadrat plus. Oke, baik. Penentuan konfigurasi elektron didasarkan pada 3 prinsip. Prinsip Aufbau, elektron mengisi orbital dengan energi terendah terlebih dahulu. Larangan Pauli, setiap orbital hanya dapat diisi oleh 2 elektron dengan spin berlawanan. Aturan Hahn, elektron akan mengisi orbital yang memiliki energi sama secara tunggal terlebih dahulu sebelum pemasangan untuk unsur besi Fe dan nomor atom 26. Konfigurasi elektron Fe: 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p, 6 kuadrat, 3s kuadrat, 3p, 6 kuadrat, 4s kuadrat, 3d, 6 kuadrat. Konfigurasi elektron Fe kuadrat plus, elektron dilepas dari orbital 4s terlebih dahulu sehingga menjadi 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2ps, 6 kuadrat, 3s kuadrat, 3p, 6 kuadrat, 3d, 6 kuadrat. Pengisian ini mengikuti prinsip Aufbau dengan mengisi orbital berenergi rendah terlebih dahulu, mematuhi larangan Pauli dengan tidak ada 2 elektron dalam orbit yang sama memiliki spin yang sama, dan aturan Hahn dengan mengisi orbital 3D secara tunggal dalam berpasangan. Baik, next, nomor 3. Sejumlah logam besi Fe direaksikan dengan gas klorin Ci2 menghasilkan besi III, yaitu 3 koldia FeCi3.
Jika tersedia 10 plus NIM gram besi dan dilewatkan 10,0 liter gas kalorin pada STP, hitunglah yang pertama mol masing-masing rekatan, yang kedua tentukan reaktan pembatas, yang ketiga hitung massa FCI3 yang terbentuk, nomor 4 hitung massa sisa letakkan terlebih. Baik, kita akan langsung. Yang pertama diketahui massa Fe sama dengan 10 plus 6 gram, volumenya Ci2 sama dengan 10 liter pada STP. Oke, next A. Nomor 1, mol masing-masing meletakkan mol Fe, massa Fe per AR Fe sama dengan 10 plus 6 gram per 55,85 gram per mol. Mol Ci2 sama dengan volume per 22,4 liter per mol sama dengan 10,0 liter per 22,4 liter per mol sama dengan 0,4446 mol. Next, yang kedua, menentukan retakan pembatas. Reaksi 2 Fe plus 3 Ci2 sama dengan menjadi 2 Fe Ci3. Perbandingan mol Fe dibandingkan Ci2 sama dengan 2 banding 3. Jumlah mol Fe yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 0,4046 mol Ci2 banding 2 per 3 kali 0,4046 mol sama dengan 0,297 mol Fe. Jika mol Fe tersedia 0,297 mol, maka Ci2 adalah reaktan pembatas. Baik, next, nomor 3. Hitung massa FeCi3 yang terbentuk. Mol FeCi3 sama dengan 2 per 3 kali mol Ci2 sama dengan 2 per 2 kali 0,446 mol sama dengan 0,297 mol. Massa FeCi3 sama dengan mol kali Mr. FeCi3 sama dengan 0,297 mol kali 162,2 gram per mol sama dengan 48,2 gram. Next, yang keempat, menghitung massa sisa reaktan terlebih jika ada. Mol Fe yang bereaksi sama dengan 0,297 mol. Mol Fe tersedia sama dengan 10 plus 6 gram per 55,85 gram per mol. Mol Fe sisa sama dengan mol Fe tersedia dikurangi 0,297 mol. Massa Fe sisa sama dengan mol Fe sisa kali 55,85 gram per mol. Baik, sekian dari saya, Muhammad Firdan Rahmatullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.